Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sidang KIP dimulai lagi, cuman termohonnya sama, tapi pemohonnya berbeda. Jadi saya waktu melihat sidang KIP yang ini, saya melihat loh kok hakim atau ketua majelis KIP yang perempuan kemana begitu. No, ternyata beda kasusnya. Yang ini adalah Pak Bonatua, dan hakim yang bertugas atau ketua sidang yang bertugas itu namanya Pak Syawaludin kalau tidak salah. Nah, ini lama sidangnya itu, cuman memang sudah ada beberapa partnya, yang mana waktu saya lihat di beberapa kesempatan ini hakimnya tidak selancar hakim ibu yang perempuan itu, yang sangat mencecar ya, Polda Metro dicecar, KPU dicecar, tapi tidak kalah tegas juga saya lihat itu. KPU dipermalukan. Ini kita akan melihat sebuah penyiksaan yang teramat dalam begitu ya bagi KPU, sehingga ya pada akhirnya tatkala hukum sudah bisa dibeli, tatkala hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, akhirnya absurditaslah yang keluar. Dan saya rasa ya dengan semua permasalahannya KPU ini harus legowo untuk membubarkan diri saja dulu sampai dibentuk ulang lagi, karena memang terlalu banyak permasalahannya. Nah, kita akan menonton sekarang, entah akan ada komentar atau tidak ya, karena ini memang amat sangat memalukan. Banyak sekali awkward silence, banyak sekali keheningan yang menyiksa begitu pada akhirnya. Ya, kita saksikanlah sampai sejauh mana ini ya yang dikecualikan itu. Lalu kemudian saya tanya kepada saudara termohon, ini kan pada tanggal 16 September 2025 itu sudah dibatalkan SK 731 ya. Kemudian berupa apa? Fotokopi ijazah, di situ disebutkan ya. Yang dibatalkan itu fotokopi ijazah, kemudian SCTB, SKCK, dan kemudian apakah publik bisa mengakses itu melalui JDIH ataukah harus tetap melalui permohonan? Setelah dibatalkan itu oleh termohon, itu dijadikan sebagai informasi jenis apa? Apakah jenis informasi berkala yang harus diumumkan kepada publik? Kan itu ada tuh pernyataan di media-media, tapi silakan diklarifikasi ya, apakah itu termasuk informasi yang tersedia setiap saat? Silakan. Baik majelis, hal tersebut menjadi dokumen yang terbuka. Ya, oleh karena itu tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat sesuai dengan apa tersedia setiap saat. Tersedia setiap saat berarti atas dasar permintaan. Ya. Baru publik bisa mendapatkan akses informasi itu, begitu ya? Betul. Maksud penjelasan saudara, jadi bukan ditampilkan di website ya, begitu ya? Betul. Sehingga semua publik bisa mendapatkan informasi itu. Tadi kemudian saudara mengecualikan informasi, seharusnya ya kan dalam undang-undang KIP, dan saya kira juga Badan Publik KPU juga sudah memahami bahwa dasar pengecualian informasi itu adalah harus dilakukan uji konsekuensi. Itu undang-undang loh yang bicara ya, harus dilakukan uji konsekuensi. Kita nggak bisa mengatakan bahwa ini dikecualikan tapi kita sendiri belum melakukan uji konsekuensi, karena di situ ada pertimbangan hukumnya ya, ada mitigasi risiko dan sebagainya yang harus dilakukan ya. Tapi oke lah, sekarang masih ada kesempatan, mungkin ketua majelis nanti akan memberitakan pada saudara untuk melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang tadi saudara kecualikan ya. Baik, saya kira itu saja dari saya kembalikan ke ketua. Oke, sebentar ya, ini bagi kepada penyelenggara negara begitu ya, instansi apapun, tolonglah pahami bahwa negara kita itu semuanya harus ada payung hukumnya. Jadi tidak bisa bertindak sesuka hati. Nah, di sini nanti ada dua perkara ya, dalam pengertian apakah KPU ini memang mengetahui bahwa semua tindakan mereka itu harus ada payung hukumnya atau tidak. Apabila mereka mengetahui, maka kejadian ini ya
jelas-jelas korup begitu. Ini adalah sebuah kerusakan yang sengaja mereka lakukan karena mereka tahu seharusnya tidak mengecualikan apabila tidak ada payung hukumnya, tapi mereka mengecualikan. Jadi ada motif di belakangnya dan motifnya ini harus dicari. Apabila tidak mengetahui berarti penyeleksian penyelenggara negara itu dari awal sudah acak-acakan. Jadi mau larinya kemanapun begitu ya, ya kemungkinannya itu apakah KPU ini tidak memiliki kompetensi, jadi mereka itu inkompeten di dalam melaksanakan tugas mereka, atau mereka itu kompeten tetapi mereka itu sengaja tidak melaksanakan tugas mereka dengan baik. Dari sudut pandang manapun ini buruk untuk KPU, dan saya rasa bubar sajalah sudah KPU itu ya kalau terlihat seperti ini. Jadi sidang KIP ini sekali lagi meskipun dia tidak secara langsung menyatakan ijazah Jokowi itu asli atau palsu, tetapi mengungkap banyak sekali fakta, dan Termul itu seharusnya malu ya, tutup muka mereka itu ya, cuman karena udah nggak tahu malu apalagi yang mau ditutup ya. Kita lanjutkan. Diri saya aja nih menegaskan dari awal sampai akhir. Ini adalah sidang yang pertama ya, resmi sidang pertama karena kedua belah pihak sudah sepakat. Jadi untuk sidang berikutnya itu harus itu surat kuasa dari termohon jelas itu dan clear ya. Karena ini sidang sudah berkekuatan hukum. Saya hanya menegaskan semua. Yang kedua saya mau tanya nih, saya mengacu kepada permohonan aja. Termohon nih, itu kan permohonannya ada 3 secara tertulis dengan tambahan kalimat di bawah. Itu ya pemohon ya. Saya hanya biar nggak confuse aja saya. Nomor 1 tuh apa? Terbuka atau dikecualikan gitu aja. Dibuka dibuka gitu aja saya mau tanya. Nomor 1 gimana tuh? Salinan dokumen ijazah. Terbuka. Oke. Salinan dokumen ijazah terbuka udah jelas. Kemarin ngapain terus KPU mau mengecualikan itu ya. Makanya sampai nggak jadi tuh. Terbuka jelas tuh. Permohonan yang nomor 2, salinan dokumen ijazah atas nama sama itu kan beda, cuman beda tahun. Terbuka. Yang nomor 3 terbuka. Yang dikecualikan yang mana? Data-data itu tadi yang tadi 9 item itu. 9 item itu tadi, makanya kami akan melakukan 9 item dalam ijazah. Ya, dalam ijazah. Nah, iya dia 9 item yang ada di dalam ijazah. Nah itu. Paham. Nah, ijazahnya terbuka, 9 item yang ada dalam ijazah itu kok ditutup? Apa landasan undang-undangnya? Tahu-tahu menutup aja begitu ya. Karena kelanjutan hukum acara kami kalau dia terbuka dia mediasi, kalau dia dikecualikan dia tidak mediasi. Itu aja yang ingin saya katakan penegasan itu. Jadi yang dimaksud dikecualikan adalah 9 item yang disebutkan oleh pemohon yang ada menempel di ijazah. Betul nggak? Betul. Ini nggak boleh berubah ya pernyataan ini, karena kan tadi saya udah bilang di depan poin 1 ini sidang resmi loh, biarpun surat kuasanya harus dilengkapi. Pernyataan saudara bukan pernyataan pribadi, pernyataan saudara adalah pernyataan badan publik termohon. Clear itu. Ya? Nah, udah clear. Cuman sih ketua KPU-nya kemarin kan mau mengecualikan ijazah seluruhnya tuh, ada upaya ke sana. Udah ya, udah clear ya. Saya cukup sekian ketua. Baik, saya akan ini dari sananya ya agak putus-putus videonya. Ini tidak saya pause ini, tidak saya hentikan. Ya ini masih berjalan. Nah sambil berjalan ya sambil nunggu nih. Jadi memang ada permasalahan. Apa kita cepetin aja tuh? Jelek dari sendirinya. Kita maju dikit ya. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi. Ini belum saudara terima. Dan berikutnya mati lagi. Yang akan ambil putusan Nah sambil nunggu ya, yang mau kasih dukungan subscribe, please feel welcome. Jangan malu-malu. Atau untuk share. Ya kalau enggak begini. Yang ini telah akan ke mediasi. Nanti silakan. Ya kan khusus untuk berita acara. Kecuali kalau pemohon menyatakan sudah puas, kami juga kira-kira sama kok dengan kami terima, lain cerita. Kayak kan ini saya kembalikan kepada pemohon. Bagaimana? Masih mau Anda kejar 2014-2019 nya?
dokumen pencalonan itu, dokumen pencalonannya Masih. masih mau kejar. Masih majelis. Mediasi ya. Silakan nanti ini yang ini diputuskan mediasi. Karena seharusnya nih KPU ini sudah siap nih, karena suratnya kalau Anda jawabnya baru 2 minggu yang lalu, kami masih bisa menerima lah. Common sense-nya 3 bulan loh, ini Anda mencari berkas tahun 2014 kan baru 5 tahun ya, atau 5 atau berapa, ya 5 tahun kan, berkas tersebut seharusnya masih ada. Ini 3 bulan ini kemana aja gitu kan, kira-kira gitulah, gitu ya, 10 tahun. Iya, berkas 10 tahun, Anda mencarinya kan 3 bulan. Nggak ketemu-ketemu, ini kesilap di mana barangnya gitu loh. Gitu loh. Tanyanya itu ya. Oke ya, gitu ya. Tuh tidak kompeten lagi KPU itu ya di dalam mengeluarkan apa yang dipinta tuh. Ini seru loh ke belakangnya, jangan dulu kemana-mana ya, sambil ngopi lah. Baik, saya izin bertanya pada pemohon ya. Baik. Pemohon, tujuan saudara mengajukan permohonan informasi ke Badan Publik KPU dan berlanjut kepada sidang sengketa di Komisi Informasi, apakah tujuan permohonan itu untuk kepentingan publik pribadi pemohon atau untuk kepentingan publik secara umum? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jika informasi itu tidak saudara dapatkan dikarenakan pengecualian dan sebagainya, apa kerugian Anda selaku pemohon informasi? Silakan. Bentar. Oke. Sudah lagi anggota? Sudah Saya berikan cukup. waktu untuk pertanyaan. Sebentar. Biar dia bisa dulu sama anggota. Nanti Sabrin. Ada lagi? Sebentar, saya kira kalau jawabannya nanti atas kepentingan pribadi pun di situ sebagai individu dari publik begitu ya, sebagai member dari publik juga. Jadi individu ya publik juga pada akhirnya. Kalau logika saya sih begitu mengatakannya. Karena kan ini atas kepentingan publik. Nah, publik itu dalam pengertian kan di luar instansi itu. Berarti meskipun satu orang kepentingan pribadi, tapi pribadinya ini ya dia masuk kepadanya nama publik. Ada lagi? Saya kira itu. Cukup ya. Kegunaan informasi itu saudara. Sebelah kanan nggak ada? Oke, pertanyaan terakhir dari anggota. Silakan. Iya, sebenarnya ini untuk kepentingan pribadi, karena ini Pribadi, penelitian. ya? Penelitian. Makanya apa yang diharapkan oleh beliau ini adalah data primer untuk melengkapi jurnalnya dan sebagainya. Di antara izin komisioner. Jadi penelitian saya ini memang saya lakukan pribadi tapi sudah saya publis ke publik. Nah, itu. Artinya ini kepentingan publik. Nah. Karena penelitian saya ini berangkat dari masalah publik, yaitu masalah ijazah yang misterius. Jadi ini adalah untuk saya jelaskan ini untuk kepentingan publik. Ya. Meskipun saya meneliti. Oke. Dan buktinya sudah saya jurnal saya sudah terpublis di jurnal internasional. Oke. Begitu, Majelis. Baik, untuk kepentingan publik ya intinya ya. Baik, lanjutkan ya. Karena Masuk. majelis sudah mau akan pada akhir dari persidangan pendahuluan. Oke, nah maksud kalau dalam logika saya kalau kita pakai ilmu mantik misalkan begitu ya, kepentingan publik itu ya di luar di luar instansi itu, meskipun publiknya itu satu orang, itu pun publik juga begitu. Itu dalam logika saya. Makanya tadi dikatakan itu meskipun pribadi tapi ini bersifat publik. Ya apalagi kalau seperti itu memang dalam pengertian halayak luas begitu. Jadi pertanyaannya apakah itu untuk kepentingan Anda seorang atau untuk kepentingan lebih daripada Anda? Mungkin itu yang lebih tepat pertanyaannya ya. Kita lanjutkan nih. Untuk dokumen pencalonan dari KPU, ini jika tersedia loh ya. Jadi kalau KPU yang dibilang nggak ada jangan dimarahin KPU-nya. Gitu kan ya, karena sudah ngomong jika tersedia gitu ya. Ini nanti dilanjut di mediasi. Nanti jelaskan tuntas di mediasi. Kedua, salinan dokumen ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 beserta berita acara penerimaan dokumen pencalonan dari KPU jika tersedia. Berarti barangnya ada karena Anda sudah pernah terima, gitu kan ya. Termasuk daftar dokumen yang diverifikasi itu sudah saudara terima. Sebagian. Yang sebagian yang mana nih? Agar jelas nih. Yang 2014 Sudah belum ya. ada. Makanya tadi kan 2014 kan sudah sebutkan, 2014 2019 belum diberikan. Makanya lari ke mediasi. Yang 2024 sudah diterima semua, ijazah sudah diterima, berkas pencalonan sudah diterima. Hanya kemudian saudara keberatan terhadap Pengecualian itu salinan mungkin. ijazah
yang di dalamnya ada penghitaman Nah, itu. atau penutupan informasi. Kan begitu? Kepada termohon, Jadi ijazahnya dikasih, cuman penutupannya banyak. Akhirnya mana informasinya nggak bisa di cross check dan sebagainya ya. Penutupan dari KPU nih konyol memang. dalam Anda silakan melakukan uji konsekuensi. Mohon izin majelis, boleh kami Saya belum selesai. Nanti udah selesai baru kasih kesempatan untuk ngomong. Sama termohon juga seperti itu. Ini udah setel kenceng, udah selesai ini kan. Oke. Pantesan Termul agak protes sama ketua KIP ini. Sama ibu siapa kabar itu ya? Rosvita kalau tidak salah. Itu juga agak protes Termul karena memang keras tuh. Entah mungkin beliau-beliau ini sebelum ada sidang KIP juga kan nonton ya. Gemas begitu sama KPU, tapi nggak ada yang mengajukan ke KIP begitu. Nah, sekarang udah dimasukkan ternyata gemes juga mungkin. Anda diam, belum selesai saya ngomong itu. Iya KPU ya, kayaknya KIP ini tidak ada di dalam payroll tuan kalian. Jadi ya hormatilah dengan layak ya. Ini bukan adik iparnya Jokowi, bukan kakak iparnya Jokowi. Ya minta maaf gitu. Tapi sebelum karena Anda menyalah saya jadi kepotong saja. Silakan saya beri kesempatan lebih apa lu? mohon maaf majelis, mohon izin kalau diperkenankan karena tadi ada berita acara verifikasi yang melalui mediasi untuk kami memenuhi, apakah kami juga diperkenankan ketika nanti salinan ijazah Pak Joko Widodo itu juga kami melalui mediasi itu tadi, tidak melalui uji konsekuensi. Sebentar. Ini bingung lagi nih saya ini. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kok mau mediasi ijazah lagi? Yang dihitamkan itu yang kami. Oh, yang dihitamkan. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh Mas. Aduh, pelanga plongo. Woi KPU, woi, bangun. Aduh. Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Ya, karena kami makan aja. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada Gitu loh. di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah Izin majelis. ya, Kalau ya majelis terkait Sebentar, berarti di antara uji konsekuensi dengan mediasi lah itu diperintahkan uji konsekuensi karena harusnya firm KPU itu di dalam argumennya bahwa ini dikecualikan kan begitu. Kalau mau dimediasikan ya jadi ada kebingungan juga dari KPU-nya. Saya jadi bertanya-tanya ini kalau misalkan ijazahnya itu bukan ijazah Jokowi, apakah akan seprotektif itu mereka kepada ijazah tersebut? Ya, saya pikir tidak akan, karena memang tidak ya, sampai saat ini begitu ya, tidak sampai ke telinga kita. Itu pernah terjadi sidang ke KIP itu ada orang yang mempermasalahkan ijazah kemudian ditutupi, ya dikasihin aja mungkin begitu. Tapi kok ini protektif sekali. Ya kita harus ingatlah kemarin kita sudah menghitung probabilitas keaslian ijazah Jokowi itu sangat kecil sekali ya. Itu lebih mudah probabilitas disambar petir 3 kali itu daripada ijazah Jokowi asli itu. yang tadi dihitamkan itu biar dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengatur kami. Ya kan ya. Anda itu sudah oleh regulasi itu sudah diberikan hak istimewa. Aduh. Anda boleh menyatakan itu dikecualikan, silakan. Terlepas bahwa pemohon setuju atau tidak setuju itu soal lain. Anda diberikan oleh undang-undang bahwa silakan untuk mengecualikan. Tapi untuk Anda menyatakan dikecualikan harus ada uji konsekuensinya. Ya, Anda wajib melakukan itu. Ini sepertinya KPU sudah merasa kalah ini kalau harus diuji konsekuensi, kan juga mereka nggak tahu landasan hukumnya di mana. Pada akhirnya akan kelihatan bahwa mereka itu memang menutup itu nggak ada landasan hukumnya. Akan kelihatan bahwa itu memang hanyalah perkara yang diada-ada, yang dibuat-buat atau bahkan dipesan, sebagaimana nanti dikatakan oleh Pak Bonatua setelah persidangan ini selesai ya. Ada komentarnya tuh di dalam video yang lain itu. Jangan betul-betul saja komentar termohon. Nanti ini peringatan terakhir, kalau Anda masih berkomentar kursi sidang petugas tolong diajak diam.
Jangan dikeluarkan, diajak diam. Gitu ya. Loh, ini udah kayak mahasiswa disuruh bikin skripsi, ini mah udah bukan kayak KPU, tidak profesional. Nah sekarang ketika mau majelis mau ketok palu untuk diuji konsekuensi, Anda mau minta mediasi juga yang penghitaman. Nah sekarang majelis lewat ketua anggota ini bertanya, ini sebenarnya informasinya itu bagaimana sih? Dengan informasi yang dihitamkan oleh yang diterima salin ijazah yang diterima oleh pemohon, ya kan, yang itu ada penutupan yang oleh pemohon dinyatakan 9 item itu statusnya apa? Dikecualikankah atau apa? Jangan bingung. Makanya kalau mau datang sini persiapan dulu. Jangan makan gaji buta. Kalau mau datang itu persiapan dulu. Woi, ini persidangan bukan punya tuan kalian ya. Ini hakimnya bukan kakak ipar, bukan adik ipar, bukan tetangga, bukan sanak saudaranya Jokowi ya. Nah, itu tolong dilihat itu persiapan dulu. Nah, Anda menyatakan dikecualikan diikuti sesuai dengan regulasi disuruh uji konsekuensi, Anda bingung minta dimediasi. Gitu kan? Nanti nanti sudah dimediasi, Anda menyatakan dikecualikan. Itu balik nanti kita. Gitu loh. Tegas, sekali lagi bukan terakhir. Status informasi seperti apa? Ini gak sinkron. Aduh, malu. Izin yang mulia majelis, karena memang sebelumnya sudah ada perkara yang disidangkan di sini juga terkait perkara 071. Ngatur lagi kan, nih. terkait perkara yang mana? Perkara kasus yang sama juga hampir mirip, Pak. Ya, lalu apa hubungannya yang persidangan ini? Beda. Itu register yang berbeda. Nah, register berbeda, permasalahannya berbeda. Jadi tidak bisa disidangkan. Jadi bukan yurisdiksi ya, jadi jurisprudensi pun belum. Kalaupun memang dipakai jurisprudensi begitu, ini nggak ada permasalahannya. Ini sidangnya berbarengan lah, kok dianggap ada ada kesamaan ya? Enggak lah. Kalau uji konsekuensi lagi begitu. Ini nanti akan kerepotan. Kenapa? Karena mungkin uji konsekuensinya itu harus dilakukan di dalam waktu yang berbeda, yang mungkin nanti hasilnya juga akan berbeda. Jadi tambah pusing nanti KPU. Makanya mereka bolak-balik itu. Ini uji konsekuensi ya, kita firm dalam ketetapan kita bahwa ini dikecualikan, atau kita juga nggak tahu ya, kita mediasi lah. Ini sebetulnya jangan keberatan lah kalau ini ditutup begitu. Kira-kira aja begitu dari apa yang saya pahami ya. Ini KPU nih. Ini malah ngatur-ngatur lagi juga. Sinkron nanti mungkin untuk terkait dokumen tadi yang 9 item itu yang dihitamkan, kami minta mungkin kalau memang kiranya berkenan untuk dilakukan pada saat proses mediasi aja. Kok Anda mengatur kami sih? Tuh kan. Loh, itu malah ngatur persidangan. Tuh. Ini mereka itu apa ya, dari KPU ini? Mereka itu ahli hukum atau apa sampai dicecar seperti ini oleh hakim begitu? Ini minta apakah ada tuh boleh pernyataan seperti itu dari yang tergugat? Ya, ini kan sudah ada putusannya. Mana yang malah diajarin ya KPU ini? Malu, Jadi bingung kita majelis ini. Iya. Kebingungan mereka. Aduh. Nih ya, KPU diskusi itu di rumah tuh sebelum datang ke sini lah, diskusi di sini. Tadi di depan Anda sangat yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami melindungi data pribadi begini. Oke, kita ikuti. Sekarang ketika pendapat yang diikuti kok malah bingung sendiri. Oke. Ustaz bertele-tele, majelis putuskan bahwa Anda kami perintahkan untuk melakukan uji konsekuensi. Oke. Ya, kan? Jadi saya kira KPU tuh nggak paham juga jalan persidangan ini, nggak masuk ke kepala mereka itu ya.
mungkin udah kelamaan gak ada kerja kali. KPU itu kerjanya ya musiman ya, jadi nggak dipakai mikir tuh kepalanya. Jadi ya seperti inilah adanya pelangap-pelongo. Aduh. Kan nanti disertakan apa namanya dasar-dasar kenapa Anda mengecualikan, buktinya apa, dasarnya apa, silakan. Ya kan, di dalam uji konsekuensi. Anda kami beri waktu 1 minggu untuk melakukan uji konsekuensi. Ya kan, nanti pada persidangan berikutnya Anda bawa itu hasil uji konsekuensinya beserta bukti-buktinya, alat buktinya, ya kan? Sekaligus juga Anda bawa salinan dokumen yang memuat informasi yang dikecualikan itu. Pengen tahu juga nih. Perintah pada persidangan berikutnya, Anda bawa hasil uji konsekuensi, disertai dengan alat buktinya, gitu ya, alat buktinya. Kemudian dibawa juga berkaitan dengan dokumen atau salinan dokumen yang menurut Anda itu dikecualikan, ijazah tadi. Nah, terhadap salinan ijazah yang memuat informasi yang menurut pemohon dikecualikan, maka pemeriksaannya tertutup, hanya majelis dengan termohon. Oke. Begitu, ya. Nah, persidangan berikutnya nanti pemohon silakan untuk memberikan jawaban terkait dengan apa yang dikecualikan berdasarkan hasil uji konsekuensi. Jadi persidangan berikutnya saudara juga memberikan bukti. Oke, itu sama ya dengan apa yang dikatakan persidangan kemarin. Makanya pengennya si KPU itu ya sudahlah, itu dikerjakan sama satu orang, nanti ini hasilnya bakal sama kok, begitu. Nah, cuman kan nggak bisa di dalam persidangan, ya registernya berbeda. Jadi ya harus dilakukan masing-masing independen. Permasalahannya ini memang karena belum ada jurisprudensi yang menjadi ketetapan hukum. Kalau ini dipakai di KIP, begitu saya tidak tahu itu dipakai atau tidak, untuk KPU tidak melaksanakan uji konsekuensi atas pengecualian yang dikecualikan di dalam ijazah itu. Nah, melihat ini ya, entah tuh KPU ini ngerti apa enggak di jalannya persidangan itu sampai bolak-balik. Itulah diantara konsekuensi dari jarang berpikir secara konsisten. Akhirnya kebingungan tuh kemana sih ini arahnya nih. Kasihan, repot ya. Ya itulah, mudah-mudahan penyelenggara negara kita amanah ya, diberikan perbaikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bernegara tuh adil sebagaimana telah disepakati oleh orang tua kita menjadi negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dengan semua turunannya itu. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.